Kementerian Komunikasi dan Informatika kembali meluncurkan program peningkatan SDM digital, salah satunya Digital Leadership Academy atau DLA. Seperti tahun sebelumnya, DLA ditujukan bagi para pengambil kebijakan digital baik di sektor pemerintah maupun swasta. Untuk tahun ini, Kominfo memberikan kuota 550 kursi. Tidak hanya melibatkan praktisi digital tanah air, DLA juga bekerja sama dengan sejumlah universitas mancanegara, yakni Tsinghua University, Harvard Kennedy School, Oxford University, National University of Singapore, MIT, Imperial College London, Cornell University, dan Cambridge University. Digital Leadership Academy akan memberikan pelatihan digital tingkat lanjut bagi 550 pimpinan sektor publik dan swasta. Bekerja sama dengan 8 universitas ternama dunia, program pengembangan talenta digital nasional adalah program besar yang membutuhkan kolaborasi lintas lembaga. Program beasiswa DLA dibuat untuk mencetak talenta digital Indonesia karena terdapat kesenjangan antara ketersediaan talenta dengan kebutuhan, baik secara nasional maupun di kawasan Asia Pasifik. Melalui program ini, Menkominfo juga berharap Indonesia dapat menjadi tokoh utama ekonomi digital di dunia. Tim Liputan Metro TV. Pejabat publik dan swasta, siapa saja yang dapat mengikuti program beasiswa ini dan apa hasil yang ingin dicapai dari program Digital Leadership Academy? Kita akan tanyakan langsung kepada Kepala Balitbang Sumber Daya Manusia Kominfo, Hari Budiarto, dan Kepala Dinas Kominfo Statistik dan Persandian Kabupaten Deli Serdang, Miska Gewasari. Ibu Miska, Pak Hari, selamat malam. Selamat malam, Mas Kevin. Mas Kevin. Ya, salam sehat Pak Hari dan juga Bu Miska. Pak Hari, mungkin bisa dijelaskan dulu Pak Hari, seperti apa sebetulnya program Digital Leadership Academy ini? Digital Leadership Academy ini merupakan salah satu program unggulan dari Kementerian Kominfo di dalam pengembangan SDM digital. Pelatihan ini menggandeng beberapa universitas yang ada di luar negeri, dan ini adalah universitas-universitas World Class University. Pelatihan ini memang diperuntukkan oleh para pimpinan. Jadi para pimpinan itu bisa kepala daerah seperti bupati, wali kota, kemudian di lingkungan akademisi itu adalah para rektor, wakil rektor, dekan, dan sebagainya. Kemudian juga dari swasta, dari mereka yang menjadi direktur atau C-level dan sebagainya bisa mengikuti program kami. Tujuan dari program ini adalah untuk agar mereka setelah pelatihan itu bisa paham tentang transformasi digital dan bisa melakukan akselerasi transformasi digital di masing-masing institusinya, baik di organisasinya, lembaganya, ataukah di perguruan tingginya, atau di perusahaannya, sesuai dengan instruksi dari Bapak Presiden tentang akselerasi transformasi digital. Jadi bagaimana mereka bisa memanfaatkan teknologi digital ini untuk mengerjakan proses bisnisnya, artinya merubah yang tadinya konvensional menjadi pemanfaatan teknologi digital ini, sehingga tujuan organisasi, tujuan lembaga, dan tujuan dari perguruan tinggi atau tujuan dari perusahaan itu bisa dicapai dengan secara efektif dan efisien. Dan juga program ini akan membuka wawasan para pimpinan, dan juga para pimpinan itu akan mendapatkan perkembangan teknologi terkini karena diajarkan langsung dari pusat-pusat university yang memang melakukan riset di bidang transformasi digital ini. Demikian Mas Kevin. Oke, baik, saya ke Ibu Miska. Ibu Miska, mungkin bisa sharing pengalaman seperti apa mengikuti program Digital Leadership Academy ini, Bu Miska? Baik, terima kasih Mas Kevin. Selamat malam Pak Hari. Izin barangkali malam ini saya berbagi pengalaman ketika bagaimana saya mengikuti Digital Leadership Academy ini. Jadi sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Hari tadi, program ini merupakan program yang dipersiapkan untuk pengambil kebijakan. Jadi pada tataran pengambil kebijakan yang pada akhirnya sebenarnya untuk bagaimana kita bisa mempersiapkan SDM yang akan ikut mengakselerasi transformasi digital.
Nah, saya mendapatkan informasi tentang DLA ini secara resmi melalui surat yang dikirimkan oleh Kementerian Kominfo kepada pemerintah daerah. Lalu saya melihat ini sebuah kesempatan menurut saya yang luar biasa, karena kapan lagi kita bisa mendapatkan pendidikan akademi yang langsung diajar oleh para dosen-dosen hebat dari university terkenal, dan pada akhirnya nanti kita juga punya sebuah pengakuan dari university tersebut. Di sisi lain saya melihat ini kesempatan bagi saya untuk bisa dapat menyesuaikan kompetensi saya dengan kebutuhan kerja kita hari ini. Maka waktu itu saya mendaftar di batch NUS, ya, National University of Singapore. Alhamdulillah saya lulus dan saya melapor kepada Bapak Bupati waktu itu, karena saya tetap harus izin kepada pimpinan, karena saya yakin 1 bulan saya mengikuti kegiatan ini tentu harus pimpinan mengetahui ini. Alhamdulillah ketika saya melapor kepada pimpinan Bapak Bupati Deli Serdang begitu antusias dan berpesan kepada saya untuk bisa mengikuti kegiatan ini secara optimal. Dan akhirnya kami mengikuti kegiatan ini selama 1 bulan waktu itu. Saya dari batch 1 waktu itu dari pertengahan September sampai dengan pertengahan Oktober. Dan menurut saya moda daring yang kita ikuti melalui Digital Leadership Academy ini merupakan solusi untuk pemenuhan kapasitas kita sebenarnya. Jadi kita tak perlu meninggalkan tugas kita untuk membantu pimpinan, kepala daerah juga tetap bisa berjalan, dan tugas-tugas rutin lainnya di dinas juga bisa berjalan. Di sisi lain, kebutuhan kita untuk mencukupi kapasitas kita sebagai pimpinan di daerah hari ini juga dapat dilaksanakan. Jadi saya sebenarnya kalau dikatakan sangat recommended dengan DLA ini, karena saya merasakan sendiri bagaimana proses yang saya lalui tidak mengganggu aktivitas saya. Dalam waktu yang bersamaan saya bisa melaksanakan tugas-tugas sekaligus bisa mengikuti sebuah program yang memberikan kontribusi saya juga untuk dapat memimpin instansi saya yang sangat sesuai dengan kebutuhan tugas-tugas saya. Demikian, Mas. Baik, menarik sekali. Kita akan lanjutkan dialog kita di segmen selanjutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali. Didukung oleh ya, kita memerlukan sebuah Digital Leadership Academy yang menyiapkan betul-betul, sehingga saya sampaikan udahlah kerjasama, segera cari partner kerjasama. Kemarin udah mulai ketemu dengan Oxford, dengan Harvard, dengan NUS, dengan Tsinghua, udah kerjasama, udah. Nggak mungkin kalau kita ingin cepat, kemudian kita sendirian, nggak mungkin sekarang ini udah. Sehingga segera kita harus yang namanya ekosistem digital ini betul-betul bisa terbentuk dan bisa segera bisa kita jalankan. Ya, pentingnya kemampuan digital disampaikan oleh Presiden Joko Widodo. Kembali kita lanjutkan dialog kita. Saya kembali kepada Pak Hari. Pak Hari, apakah pendaftar ataupun peserta Digital Leadership Academy ini sudah merata dari seluruh wilayah tanah air untuk mendukung percepatan transformasi digital, Pak Hari? Saat ini yang mengikuti ini kebanyakan dari Pulau Jawa ya, dari Jakarta, kemudian Jawa Barat, Jawa Tengah, Jogja, Jawa Timur. Kemudian kalau di wilayah Sumatera itu paling banyak mereka yang berasal dari Sumatera Utara gitu. Sedangkan dari Sulawesi itu paling banyak di Sulawesi Selatan. Maka untuk tahun ini kami ingin agar pesertanya itu bisa merata dari seluruh wilayah Indonesia, sehingga mereka bisa menerapkan akselerasi transformasi digital ini di seluruh tanah air. Kalau hanya beberapa daerah saja, ya ini akan terjadi tidak seimbang ya. Karena kebutuhan transformasi digital ini untuk semua sektor dan semua wilayah gitu. Jadi kita harapkan di tahun depan
kita akan memeratakan, dan tahun ini pun kayak kami sebetulnya masih ada beberapa kuota yang masih bisa dipenuhi oleh para peserta. Jadi para peserta tinggal mendaftarkan melalui web yang ada. Kalau kita lihat di sini untuk Harvard University ini kuotanya 7 orang, ini sudah terpenuhi. Kemudian dari Oxford University ini 68 orang. Peserta yang daftar sudah 100 peserta. Kemudian dari Cambridge ini ada 30 orang kuotanya, yang daftar sudah 69 peserta. Kemudian dari MIT yang mengajarkan tentang Digital Business Strategy ini 10 orang, yang mendaftar juga sudah terpenuhi. Kemudian dari Tsinghua University ini masih banyak yang bisa artinya para pendaftar bisa masuk ke sini. Ini ada 110 kota yang sudah kita sediakan, tapi baru 50% yang mendaftar. Kemudian Imperial College London ini ada 10 orang kotanya dan ini sudah terpenuhi. Kemudian Cornell University ini ada kuota sebesar 60 orang dan ini masih yang mendaftar 59. Kemudian National University of Singapore kita punya kursi sebanyak 105 orang, yang daftar masih 60%. Jadi kita harapkan pada tahun ini itu bisa merata, dan saya sudah berkirim surat ke seluruh para gubernur di provinsi untuk bisa menyertakan kepala dinas, terus kemudian beberapa perusahaan, kemudian startup digital ini sudah kita kirimin surat untuk mereka bisa segera mendaftar. Dan pendidikannya melalui online ya. Kalau yang dari Amerika atau dari Eropa ini jam belajarnya adalah malam, yaitu sekitar jam 19 malam karena di sana adalah pagi ya. Kalau yang dari NUS atau dari Tsinghua ini memang pada jam kerja gitu. Jadi ini bisa dimanfaatkan dan ini melalui online. Kemudian sebelumnya akan kita berikan pembekalan dari beberapa menteri untuk sebagai pembekalan ketika mengikuti pelatihan ini, dan di akhir pelatihan pun kita berikan kertas kerja sebagai tugas, yaitu membuat suatu policy brief dengan kasus-kasus tertentu, dan policy brief ini nantinya akan digunakan oleh para instansi atau lembaga ya, atau Pemda untuk bisa melakukan transformasi digital dari hasil implementasi yang dilakukan oleh para peserta pelatihan. Begitu Pak Mas Kevin. Oke, baik Pak Ari juga Bu Miska, kita akan lanjutkan dialog kita di segmen selanjutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali. Didukung oleh Kembali bersama kami di Prime Time News, Pak Ari dan juga Bu Miska. Kita sampai di segmen terakhir. Saya ke Ibu Miska. Bu Miska, menurut Anda seperti apa urgensi kepemimpinan digital pada era new normal kali ini? Kepemimpinan digital hari ini sebenarnya adalah sebuah keniscayaan. Bayangkan kehidupan hari ini di mana masyarakat semua terhubung dalam sebuah sistem sistem digital gitu ya. Bahkan masyarakat hari ini sudah menjadikan digitalisasi adalah bagian dari kehidupan sehari-hari. Terus bagaimana pengambil-pengambil keputusan tidak memiliki mindset yang digital, tentu menjadi sesuatu yang rancu sekali. Itu sebabnya saya melihat kepemimpinan terutama tentu saja di organisasi birokrasi, kepemimpinan digital merupakan suatu keniscayaan. Karena kita harus bisa memfasilitasi bahkan sampai kepada kebutuhan pelayanan publik untuk bisa bertransformasi digital. Itu sebabnya ketika kami mengikuti Digital Leadership Academy ini, saya melihat
banyak peluang sebenarnya bagi pimpinan-pimpinan di setiap institusi untuk melakukan perubahan mindset. Itu yang paling penting sebenarnya pertama, untuk bertransformasi mindsetnya dulu dan menjadi seorang pemimpin digital. DLA memberikan itu dan luar biasa bagi saya. Saya memiliki banyak referensi akhirnya ketika bergabung dalam DLA dalam pelaksanaan tugas-tugas saya memimpin instansi birokrasi di Dinas Kominfo Kabupaten Deli Serdang. Salah satu yang menurut saya luar biasa itu adalah saya bisa menghasilkan sebuah policy brief yang sangat bermanfaat bagi Kabupaten Deli Serdang, mereview sebuah kebijakan di pemerintah Kabupaten Deli Serdang, yaitu sebuah inovasi yang bertajuk Jumpa Madu, yang akhirnya kami bisa kembangkan menjadi inovasi daerah dalam pengelolaan sampah dan lingkungan hidup di Kabupaten Deli Serdang dengan sentuhan teknologi digital di dalamnya. Oke, baik Pak Ari, setelah melakukan pelatihan, apakah ada program lanjutan agar pelatihan ini kemudian dapat diimplementasikan bagi masyarakat luas, Pak Ari? Ya, seperti yang disampaikan Bu Miska tadi, bahwa akhir dari pelatihan ini adalah menyusun suatu policy brief yang bisa dipakai oleh daerah atau dipakai oleh organisasi, kalau itu atau perusahaan. Kemudian nanti kita akan bersama-sama mengevaluasi tingkat keberhasilan dari masing-masing peserta pelatihan ini. Kemudian juga kami membuat suatu asosiasi. Jadi kalau tahun 2021 ini ada sekitar 400 peserta pelatihan yang sudah lulus. Kemudian di tahun 2022 ini ada 550 peserta. Jadi sudah ada 1.000 peserta pelatihan yang sudah mendapatkan berbagai tema, mulai dari digital business, kemudian transformasi digital, terus kemudian penggunaan berbagai macam pelayanan publik yang ada, dan mereka juga mempelajari tentang case-case yang ada di luar negeri, mana yang sudah berhasil, mana yang gagal. Jadi dari situ maka ini akan diterapkan di Indonesia. Terus kemudian kami juga dari asosiasi tadi, dari mereka yang sudah mengikuti ini membentuk suatu asosiasi pimpinan digital Indonesia yang menyelenggarakan webinar, menyelenggarakan seminar untuk agar berbagai hal tentang kepemimpinan digital itu mereka bisa sharing, kemudian mereka bisa menambah pengetahuan kembali. Terus kemudian kami juga merencanakan dari 1.000 orang peserta pelatihan ini, champion-champion ini, kita akan membuat suatu modul-modul berbasiskan materi-materi yang ada. Kemudian di tahun depan kita akan membuka program pelatihan kepemimpinan digital untuk para camat. Jadi para camat adalah pimpinan yang paling bawah yang ada di Indonesia, nanti akan melakukan transformasi digital di bawah, yaitu di kelurahan-kelurahan atau di pedesaan, di mana saat ini mereka sudah menggunakan sistem informasi desa dalam rangka untuk melaporkan hasil dana desa, kemudian membangun desa dan sebagainya. Dari situlah nanti dari bawah kita akan membangun pemimpinan digital tadi, kemudian dari atas kita sudah melakukan pelatihan sehingga bisa ketemu, sehingga bisa terwujud yang dinamakan transformasi digital di Indonesia ini, sehingga mereka bisa menguasai masuk ke ruang digital, kemudian juga kepimpinannya adalah pemerintahan, bisa pemerintahan digital, terus kemudian juga masuk ke dalam ekonomi digital, sehingga kesejahteraan rakyat ini bisa lebih maju dan lebih meningkat. Baik, harapannya semoga kemudian program ini bisa mendapatkan minat yang semakin tinggi dan pendaftar maupun peserta bisa datang dari berbagai wilayah di Indonesia supaya kemudian lebih merata. Terima kasih Pak Ari, terima kasih Ibu Miska telah berbagi informasi bersama kami pada malam hari ini. Selamat malam. Terima kasih. Ya, dan pemirsa, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita di program Prime Time News pada malam hari ini. Saya Kevin Egan, mewakili rekan Sylvia Iskandar, pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Metro TV,